Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Yudo Wibowo sahabat. Kali ini saya akan menyampaikan materi proposal titik damai rencana pembangunan kembali Misbah Yehuwa ketiga di Kota Tua Yerusalem, sesi ke-9. Baik, mari kita mulai. Karena lokasi-lokasi di bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes atau lokasi-lokasi di komplek Masjidil Aqsa yang terletak di sebelah utara Masjid Al-Qibli, Museum Masjid Al-Marwani, dan halaman Masjid Al-Qibli, serta taman-taman Masjid Al-Qibli dan akses pintu masuk ke Masjid Al-Qibli itu merupakan lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa yang pertama, yang merupakan satu-satunya lokasi yang melalui kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru Tuhan nubuatkan sebagai lokasi di mana umat Musa yang dikenal sebagai para penganut agama Yahudi diperintah oleh Tuhan untuk membangun kembali komplek ibadah suci Misbah Yehuwa yang pada tahun 70 Masehi dihancurkan oleh pasukan Romawi. Saya menilai keberadaan para muslim yang mengklaim bahwa keseluruhan lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes yang di masa sekarang sudah dibangun menjadi komplek ibadah suci Masjidil Aqsa merupakan komplek peribadahan suci yang secara total hanya menjadi milik kaum muslim, sehingga umat muslim memiliki hak untuk mendirikan tempat ibadah di semua lokasi yang berada di lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes yang di masa sekarang sudah dibangun menjadi komplek Masjidil Aqsa itu merupakan sebuah tindakan pembangkangan kepada ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan kalau wilayah Kanaan merupakan wilayah-wilayah yang Tuhan berikan kepada Bani Israel, serta merupakan sebuah tindakan pembangkangan kepada surat Al-Isra ayat 1 yang menegaskan bahwa Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli itu merupakan masjid terjauh yang boleh dibangun oleh umat muslim dari arah Ka'bah yang berada di Mekah ke arah lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes yang di masa sekarang sudah dibangun menjadi komplek Masjidil Aqsa. Hal itu juga merupakan sebuah tindakan pembangkangan kepada pendirian Khalifah Umar bin Khattab yang memang benar-benar sudah Nabi Muhammad nubuatkan sebagai satu-satunya mukhatasun atau sebagai satu-satunya pemberi fatwa keagamaan yang lurus dari kalangan umat muslim. Umar bin Khattab yang Nabi Muhammad beri gelar sebagai Al-Faruq sudah secara tegas memberi suri tauladan kepada umat muslim agar menolak menjadikan keseluruhan lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes atau keseluruhan lokasi komplek Masjidil Aqsa sebagai lokasi bangunan peribadahan bagi kaum muslim. Perlu para muslim pahami, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Aqtadu biladaini min ba'di, Abi Bakri wa Umar." Artinya, patuhlah kamu sekalian kepada dua orang sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar. Sungguh bagi umat muslim, tata cara pembagian hak kepemilikan dan tata cara pembagian hak pengelolaan lokasi-lokasi di bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes yang di masa sekarang sudah dibangun menjadi komplek Masjidil Aqsa itu sebenarnya sudah secara terperinci Tuhan firmankan melalui surat Al-Isra ayat 1, surat Al-Maidah ayat 21, surat Al-A'raf ayat 161, juga melalui beberapa hadis Nabi Muhammad, serta melalui suri tauladan Khalifah Umar bin Khattab yang mengajarkan tentang tata cara pembagian hak kepemilikan dan mengajarkan tentang tata cara hak pengelolaan lokasi-lokasi yang berada di lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes yang di masa sekarang sudah dibangun menjadi komplek Masjidil Aqsa. Itulah solusi damai atau itulah titik damai yang seharusnya dipahami dan disepakati oleh para muslim yang berada di muka bumi
dalam mengatasi sengketa yang berkepanjangan antara para pengikut Nabi Muhammad yang dikenal dengan sebutan umat Muslim dengan para pengikut Nabi Musa yang dikenal dengan sebutan umat Yahudi dalam perkara klaim-klaim hak kepemilikan dan hak pengelolaan lokasi-lokasi yang berada di bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes yang di masa sekarang sudah dibangun menjadi komplek Masjidil Aqsa. Janganlah para muslim menyanjung-nyanjung nama besar Allah, menyanjung-nyanjung nama besar Nabi Muhammad, dan menyanjung-nyanjung nama besar Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi para muslim menolak untuk mentaati kalimat Tuhan yang menegaskan kalau Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli yang berada di lokasi sisi sebelah selatan dari lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes atau lokasi komplek Masjidil Aqsa yang dibangun atas perintah Khalifah Umar bin Khattab itu merupakan lokasi terjauh dari arah Ka'bah yang berada di Makkah ke arah bekas lokasi reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes yang boleh dibangun menjadi masjid dan boleh dijadikan sebagai tempat ibadah bagi umat muslim. Janganlah para muslim menyanjung-nyanjung nama besar Nabi Muhammad dan menyanjung-nyanjung nama besar Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi para muslim menolak untuk mentaati Nabi Muhammad yang melalui hadisnya telah mempercayakan mandat tentang tata cara pembagian hak kepemilikan dan hak pengelolaan lokasi-lokasi di bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes atau lokasi-lokasi yang berada di komplek Masjidil Aqsa kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab yang Nabi Muhammad urapi atau Nabi Muhammad baiat sebagai seorang mukhadasun dari kalangan umat muslim sudah secara tegas menolak untuk menjadikan lokasi di mana batu suci Holy of Holies atau batu suci sakra berada dijadikan sebagai bangunan masjid. Khalifah Umar bin Khattab juga sudah secara tegas menolak untuk menjadikan lokasi di mana batu suci Holy of Holies atau batu suci sakra berada dijadikan sebagai tempat ibadah bagi umat muslim. Khalifah Umar bin Khattab juga telah memutuskan hanya menjadikan lokasi yang berada di sisi paling selatan dari lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes atau hanya menjadikan lokasi yang berada di sisi paling selatan dari lokasi komplek Masjidil Aqsa sebagai lokasi yang menjadi milik kaum muslim yang di masa sekarang di lokasi-lokasi itu sudah umat muslim bangun menjadi Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli, museum, Masjid Al-Marwani, serta beberapa lokasi yang menjadi halamannya, taman-tamannya, serta akses pintu masuk ke Masjid Al-Aqsa. Di masa lalu, lokasi-lokasi di bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes yang di masa sekarang sudah umat muslim bangun menjadi Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli, museum, Masjid Al-Marwani, serta beberapa lokasi yang menjadi halamannya, taman-tamannya, serta akses pintu masuk ke Masjid Al-Aqsa itu sebenarnya merupakan lokasi halaman luar sisi selatan dari Misbah Yehuwa yang pertama yang dikenal dengan nama Misbah Yehuwa versi Salomo. Sudah seharusnya para muslim yang ingin meluruskan perihal hak kepemilikan dan hak pengelolaan lokasi-lokasi yang berada di lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes yang di masa sekarang sudah dibangun menjadi komplek peribadahan suci Masjidil Aqsa yang di dalamnya terdapat bangunan Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli, museum, Masjid Al-Marwani, Kubah Al-Sakra, Kubah Silsilah, Kubah Kenaikan, serta beberapa bangunan gapura dan beberapa bangunan lainnya mengoreksi kembali dan menyampaikan secara jujur perihal semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad serta kalimat-kalimat keagamaan yang terdapat di dalam suri Taurat dan beberapa sahabat Nabi Muhammad yang memang sudah Nabi Muhammad nubuatkan sebagai pemberi keadilan yang ada kaitannya dengan masalah penyelesaian sengketa hak kepemilikan dan hak pengelolaan lokasi-lokasi yang berada di bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes yang di masa sekarang sudah dibangun menjadi komplek Masjidil Aqsa yang berada di kota tua Yerusalem. Hal itu perlu dilakukan agar perdamaian dalam perkara-perkara keagamaan antara umat muslim dengan umat Yahudi dan umat Kristen serta para penganut agama lain segera tercipta di muka bumi.
Selanjutnya, saya menyampaikan yang perlu dipahami dan perlu dilakukan oleh para anggota delegasi Dewan Perwakilan Umat Kristen dalam perkara mencari titik damai dari keberadaan umat Yahudi yang ingin membangun kembali Mezbah Yehuwa ketiga di lokasi yang secara sepintas terlihat tepat berada di lokasi komplek Masjidil Aqsa yang di masa sekarang sudah berdiri beberapa bangunan peribadahan yang hampir semua lokasinya diklaim sebagai komplek peribadahan suci bagi umat muslim. Selain lokasi tembok ratapan adalah sebagai berikut. Dalam rangka membantu untuk menemukan titik damai dalam proses pembangunan kembali Mezbah Yehuwa ketiga yang di masa sekarang lokasinya sedang menjadi persengketaan antara umat muslim dan umat Yahudi, hendaknya para anggota delegasi Dewan Perwakilan Umat Kristen mendukung keberadaan kaum Yahudi yang ingin membangun kembali Mezbah Yehuwa. Karena melalui kitab Yeskiel pasal 39 sampai pasal 48, memang Tuhan memerintah kepada umat Yahudi untuk membangun kembali Mezbah Yehuwa ketiga yang berada di kota tua Yerusalem. Namun para anggota Dewan Perwakilan Umat Kristen hendaknya juga menyampaikan pesan Tuhan yang terdapat di dalam kitab Wahyu Yohanes pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa pada saat umat Yahudi ingin membangun kembali Mezbah Yehuwa yang berada di bekas reruntuhan komplek Mezbah Yehuwa versi Herodes yang di masa sekarang sudah dibangun menjadi lokasi komplek Masjidil Aqsa, umat Yahudi dilarang oleh Tuhan mengutak-atik lokasi-lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi bekas halaman sebelah luar dari Mezbah Yehuwa yang pertama. Karena lokasi di halaman sebelah luar dari Mezbah Yehuwa yang pertama itu, melalui kitab Wahyu Yohanes pasal 11 ayat 1 dan 2, sudah Tuhan materaikan untuk diberikan kepada bangsa lain. Maksudnya, lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi bekas pelataran sebelah luar dari Mezbah Yehuwa yang pertama itu, sudah Tuhan berikan kepada umat penganut agama lain. Dan umat penganut agama lain yang Tuhan berkahi atau Tuhan materaikan untuk diberi lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi bekas pelataran sebelah luar dari Mezbah Yehuwa yang pertama itu, ternyata adalah umat muslim yang di masa sekarang sudah membangun lokasi-lokasi yang berada di bekas halaman luar sisi selatan dari komplek Mezbah Yehuwa yang pertama menjadi Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli, museum, Masjid Al-Marwani, serta beberapa lokasi yang menjadi halamannya, taman-tamannya, serta akses pintu masuk ke Masjid Al-Aqsa. Berikut firman Wahyu Yohanes pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus video sesi ke-10 sampai sesi ke-12. Terima kasih.